Sayyidina Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau ini dari keluarga Bani Abdi Syams. Abdi Syams punya putra namanya Umayyah. Jadi beliau ini keturunan Bani Umayyah. Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Sayyidina Uthman bin Affan, beliau adalah saudagar kaya raya. Tapi beliau dekat dengan Nabi, dekat dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan beliau radhiyallahu ta'ala, karena saya ingat Sayyidina Utsman karena tadi ada pertanyaan tentang Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan menikahi putri-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjanda. Jadi perjuangan sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya Ummu Kulthum dan Ruqayyah dengan seorang laki-laki yang dengan dua laki-laki bernama Utbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah itu putranya Abu Lahab. Jadi Nabi Muhammad itu besanan dan tetanggaan sama Abu Lahab. Rumahnya dekat dan besanan. Ketika Rasulullah SAW mengajak untuk Quraisy atau Bani Hashim khususnya untuk masuk Islam, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, kata Abu Lahab. Kurang ajar kamu hai Muhammad. Apakah hanya untuk hal sepele ini kamu kumpulkan kami? Pulang ke rumah, Ummu Jamil namanya, istrinya Abu Lahab, katakan, kalau kamu enggak ceraikan anak-anak kamu dengan anak-anak Muhammad, saya mau pulang saja ke rumah saya. Ummu Jamil ini bibinya Sayyidina Utsman. Istrinya Abu Lahab ini bibinya Sayyidina Utsman. Adik kakak sama bapaknya Sayyidina Utsman. Akhirnya berarti Utbah dan Utaibah ini menantunya Rasul ini apa? Sepupunya Sayyidina Utsman. Iya. Akhirnya Utbah dan Utaibah pulang. Kata Abu Lahab, wajhi alaikum haramun hatta tufariqa ibnatai Muhammad. Saya haramkan kamu melihat wajah saya kecuali kalau kamu ceraikan dua putrinya Muhammad. Bapak lagi top-topnya, lagi tenar-tenarnya, lagi keren-kerennya nih. Nabi Muhammad lagi keren-kerennya sampai dipanggil Al-Amin. Usia 35 tahun, usia 25 tahun Rasulullah menikah dengan seorang saudagar kaya raya bernama Siti Khadijah. Rumahnya besar, perdagangannya hebat. Rasulullah SAW dikenal di mana-mana dengan kejujurannya. Kemudian Rasulullah SAW di usia 35 tahun menjadi pemimpin yang memindahkan Hajar Aswad. Rasulullah SAW lagi trending lah istilahnya. Lagi naik kayak begitu dijatuhin seperti itu. Bayangkan kalau kita misalnya lagi, wah saya mah sabar, emang segitu adanya. Nabi Muhammad lagi tinggi-tingginya kemudian jatuh sabar. Nah itu baru namanya sabar. Ya, sabar pilihan. Jadi Rasulullah SAW ketika jatuh, anaknya diceraiin dua-duanya. Gimana rasa sakitnya? Datang ini Utsman bin Affan, sahabat Rasul, mengatakan, wahai Rasulullah, saya ingin menikahi putrimu. Wahai Muhammad, saya ingin menikahi putrimu. Menikahlah Sayyidina Utsman dengan Ruqayyah. Menikah dengan Ruqayyah, hijrah ke negeri Habasyah, kemudian pergi ke Madinah. Setelah meninggal ketika di kota Madinah, ternyata putri Nabi Muhammad Ruqayyah meninggal juga. Karena pergi dari Makkah ke negeri Habasyah di Ethiopia itu di Afrika, kemudian ke Madinah. Kemudian setelah sampai di Madinah beliau meninggal ketika peperangan Badar. Sayyidina Utsman gak ngikut karena sedang merawat istrinya, meninggal. Setelah meninggal istrinya, Rasulullah nikahkan lagi dengan adiknya Ummu Kulthum. Sampai Sayyidina Utsman dipanggil Dzun Nurain. Beliau memiliki dua cahaya. Karena putri-putri Nabi nikah semua sama Sayyidina Utsman. Meninggal lagi Ummu Kulthum, kata Rasulullah, zawiju Utsman. Nikahkan putri kalian dengan Utsman. Lau kanat 'indi thalitha la zawwajtuha Utsman. Kalau saya punya anak lagi satu, saya nikahkan juga sama Utsman. Dan saya tidak menikahkan dengan Utsman kecuali dengan perintah Allah. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan mulia sekali sehingga beliau mengeluarkan hartanya yang banyak. Karena beliau sahibnya Rasulullah. Dari semenjak Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi, sahabatnya Rasul. Kemudian ketika Rasulullah menjadi Nabi, beliau menjadi penyumbang kepada Rasul. Ketika Rasulullah hijrah, beliau menjadi keluarga Rasul. Ketika ada peperangan namanya peperangan Tabuk, peperangan Al-Usrah, Muslim lagi masa paceklik dan tidak memiliki harta. Sayyidina Utsman berikan unta, berikan harta, berikan segala macam. Sampai-sampai Rasulullah bilang apa? Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Bahasa kitanya mah Utsman mau maksiat abis ini terserah gitu. Sampai sini madar, enggak bakalan bikin bahaya Utsman, ma fa'ala ba'dal yaum. Ente mau ngapain setelah itu terserah begitu. Sampai ke situnya. Ya, sayangnya Rasulullah kepada Sayyidina Utsman bin Affan, mudah-mudahan menjadi contoh kepada kita insyaallah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam.